Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dalam Islam, berapapun banyak dosa, kalau orang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya akan sirna. Bahkan tahukah kita, amalan yang paling membahagiakan Allah? Coba bayangkan kondisi kita yang paling bahagia. Maka apapun yang kita bayangkan, ada sebuah kisah dari Nabi SAW. Dan kisah ini pasti mengalahkan kebahagiaan kita. Tentang orang yang dalam perjalanan dengan kendaraan dan seluruh tunggangannya, dengan seluruh bekalnya, di atas kendaraan. Akhirnya sampai di sebuah tempat yang sangat tandus. Tidak ada orang, tidak ada rumah. Tiba-tiba kendaraannya ini lenyap. Entah kemana, lengkap dengan bekalnya. Orangnya cari ke sana kemari, hingga kehausan, kelaparan yang dia rasakan. Capek. Dia tidak bisa kembali. Mau kembali pun mustahil, dan maju pun mustahil. Akhirnya dia terbaring di sebuah pohon, menanti kematian, putus asa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam keterputusasaan ini, tiba-tiba kendaraannya muncul di depannya. Muncul itu kendaraan dan berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Salah ucap. Saking bahagianya. Saking bahagianya, akalnya sampai tertutup. Kata Nabi, "Lallahu asyaddu farha bi tawbati 'abdi minar rajuli wa dzakaral qissah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh betul-betul Allah lebih bahagia terhadap taubat hambanya dibandingkan bahagianya seorang lelaki ini. Tidak ada artinya bahagianya lelaki ini jika dibandingkan dengan bahagianya Allah Subhanahu wa taala saat hambanya kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin,
Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita jamaah pasti bersalah. Tidak ada yang bersalah. Hanya ada kesalahannya didapat dan ada yang tidak didapat. Dan setiap kesalahan ada yang tahu, ada yang maha tahu. Dan di sanalah pengadilan yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa selamat di sana. Mungkin bisa selamat di dunia, tapi di akhirat tidak ada yang bisa selamat. Kalau bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, indahnya kebahagiaan selanjutnya. Allah senantiasa menanti, Allah menantikan saat-saat kembalinya hamba kepadanya. Bersimpuh di hadapan Allah menyatakan tobatnya. Bersimpuh di hadapan Allah mengatakan kembalinya. Sangat berbahagia Allah jika dibandingkan bahagianya lelaki ini. Tidak ada artinya kebahagiaan orang ini jika dibandingkan dengan bahagianya Allah ketika hambanya kembali kepadanya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya seorang hamba kepada Rabb-Nya akan membuat penciptanya bahagia. Dan jangan lupa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dahsyatnya doa saat orang yang meminta itu betul-betul meminta. Bukan cuma mulutnya yang mengeluarkan kalimat hebat, tapi hati betul-betul meminta, merengek untuk meminta, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati yang meminta? Hati dalam keadaan sadar lemah, yakin hanya Allah yang memiliki. Betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat kondisi hati saat merengek-rengek kepada Tuhannya, memohon agar tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada kita semua taufik dan rahmatnya, menghiasi kehidupan kita semua dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.